Pada tahun 2014, Inditex Group tercatat telah melakukan penjualan dengan total penghasilan sekitar habiskan waktu sekitar 22 tahun untuk belajar seputar bisnis fashion dan bekerja di Gala. Halo gengs, balik lagi di YouTube channel Volkaniko Alia Widiarsa. Dan di video kali ini gue mau bacain sejarah tentang brand Gucci. Brand Zara. Brand Gucci udah ya nih kemarin di video sebelumnya. Nah sekarang brand Zara, sejarah tentang brand Zara. Siapa sih yang nggak tahu Zara? Di mall-mall gede di Indonesia udah ada ya, udah pasti ada Zara, banyak banget gitu. Jadi kayaknya zaman sekarang kalau yang belum tahu kayaknya dikit deh yang nggak tahu. Jadi googling aja kalau nggak tahu Zara itu apa ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Brand Zara pertama kali didirikan oleh Amancio Ortega. Ia adalah salah satu pebisnis sukses yang wajahnya pernah masuk ke dalam sampul majalah Forbes. Karena kesuksesannya, banyak orang yang mulai penasaran dengan profil dari Amancio Ortega. Amancio Ortega lahir pada tanggal 29 Maret 1936. Kehidupan masa kecilnya ia habiskan di Busdongo de Arbas, Leon, sebuah kota kecil di Spanyol. Kehidupan masa kecil Amancio Ortega berbanding terbalik dengan apa yang ia miliki saat ini. Ia lahir dari keluarga yang bisa dibilang hidupnya pas-pasan. Ayahnya bekerja sebagai seorang pekerja di kereta api dan ia adalah anak paling muda. Karena tuntutan bekerja dari sang ayah, Amancio harus pindah ke La Coruna pada usia 14 tahun. Jadi umur 14 tahun dia udah disuruh kerja nih ya sama bapaknya karena mungkin kebutuhan ekonominya keluarganya dia pada waktu itu harus tercukupi ya. Karena susahnya hidup, jadi si Amancio Ortega ini udah dipaksa kerja dari umur 14 tahun. Nah, dia pindah ke La Coruna, meninggalkan semua kehidupan masa kecilnya di Leon, termasuk semua pendidikan dan sekolahnya. Jadi putus sekolah ya bro, di umur 14 tahun udah harus kerja. Di La Coruna, Amancio mulai mencari pekerjaan dan belajar mengenai dunia bisnis seputar fashion. Ia pertama kali bekerja di sebuah toko bernama Gala. Toko ini menjual berbagai macam kebutuhan sandang seperti baju, celana, dan jaket yang dibuat langsung dari tangan alias handmade. Dan hingga saat ini Gala masih berdiri di La Coruna, Spanyol. Nah, jadi tempat kerjanya Amancio Ortega yang namanya Gala tuh masih ada ya di Spanyol sampai saat ini, di La Coruna. Selama bekerja di Gala, Amancio belajar bagaimana cara membuat baju yang benar. Ia juga menggunakan kesempatannya selama bekerja di toko pembuat baju ini untuk mempelajari bagaimana cara melayani pelanggan yang baik. Customer service lah ya. Cara mengembangkan sebuah usaha dan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis lainnya. Jadi si Amancio Ortega ini banyak belajar nih di tempat kerjanya dia yang pertama yaitu Gala. Disinilah cikal bakal dia punya pikiran untuk membuat sebuah brand fashion ya. Kurang lebih, Amancio Ortega menghabiskan waktu sekitar 22 tahun untuk belajar seputar bisnis fashion dan bekerja di Gala. Hingga akhirnya ia bisa membuka toko bajunya sendiri dengan bermodalkan semua ilmu yang ia dapat selama menjadi karyawan. Tuh kan. Jadi emang dia ngabisin waktu belajarnya tuh pada waktu bekerja di Gala ini selama 22 tahun, bayangin. Lumayan lama ya. Setelah 22 tahun baru mutusin buat bikin bisnis sendiri. Gila. Nah, kalau teman-teman belum tahu, Zara itu bukan bisnis pertama yang dibuat oleh Amancio Ortega. Jadi Zara bukan bisnis pertama ya yang dibuat sama si Amancio Ortega ini. Karena ketika usianya 36 tahun, ia membuka bisnis pertamanya yang bernama Confecciones Goa. Ini tulisannya gue taruh di sini. Nama bisnis ini diambil dari kebalikan inisial namanya sendiri. Confecciones Goa menjual produk-produk yang berhubungan dengan fashion, yaitu jubah dari kain tenun, sama seperti Gala. Confecciones Goa juga dibuat langsung secara handmade oleh penduduk lokal. Tetapi sebagian besar pekerja dari Confecciones Goa ini adalah wanita dan ibu rumah tangga. Para produsen yang mensuplai kain jubah ke perusahaannya juga tergabung dalam beberapa koperasi penjahit. Artinya, selain membuka bisnis untuk lahan penghasilan pribadinya, Amancio Ortega juga ingin membantu orang-orang di sekitarnya dengan cara menyediakan lahan pekerjaan.
Meskipun pada saat itu jumlah penjualan dari jubah yang ia jual masih fluktuatif. Nah, jadi emang gitu sih, kalau misalkan niatnya lu buka bisnis terus abis itu niatnya nggak cuman ngambil keuntungan buat diri lu sendiri, tapi buat orang lain gitu, itu pasti berkahnya banyak deh. Nah, kayak gini nih, dia berani nih waktu penjualannya income-nya masih naik turun, dia udah nggak apa-apa gitu mempekerjakan orang. Yang penting masyarakat sekitar bisa tersejahterakan gitu. Mendirikan brand Zara bersama istri. 3 tahun berselang sejak ia mendirikan Convenciones Goa, barulah Amancio Ortega memutuskan untuk membuat Zara. Brand ini ia buat atas hasil kerja sama dengan istrinya sendiri yang bernama Rosalia Mera. Berbeda dengan Convenciones Goa, Amancio Ortega membuat Zara agar bisa menjual produk-produk yang lebih luas lagi. Walaupun produk tersebut masih berhubungan dengan dunia fashion. Dari dulu hingga saat ini, Zara terus memfokuskan penjualan dari produk-produk fashion. Yang membedakan adalah model dan tren yang ada sesuai pada masanya. Bila dulu Zara memproduksi fashion yang menjadi tren di sekitar Spanyol, seperti jubah, jas, dan topi, kini Zara membuat produk dengan pasar yang lebih luas lagi. Sebab bukan hanya Spanyol, tapi masyarakat di seluruh dunia sudah menjadi pelanggan dari Zara. Tapi gue juga baru tahu sih kalau Zara ini berasal dari Spanyol. Gue kira dari Prancis atau dari Italia atau dari mana gitu, ternyata dari Spanyol. Menjadi pendiri sekaligus ketua Inditex Group. Meskipun terkenal punya sifat yang tertutup, tapi Amancio Ortega ini punya jiwa pebisnis yang handal. Hal ini ditunjukkan ketika ia mendirikan Inditex Group pada tahun 2014. Inditex Group ini adalah kelompok perusahaan atau brand-brand yang menjual produk di bidang fashion. Di sini Amancio Ortega merupakan pendiri, ketua sekaligus pemegang saham mayoritas dengan jumlah 59,29%. Nah, di dalam Inditex Group ada juga nih brand-brand terkenal lainnya nih yang berasal dari Spanyol. Contohnya kayak Massimo Dutti, Kid Class, Tempe, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, dan Oysho, dan masih banyak lainnya lagi. Tercatat ada lebih dari 6.000 toko yang tergabung di dalam Inditex Group ini. Pada tahun 2014, Inditex Group tercatat telah melakukan penjualan dengan total penghasilan sekitar 20,2 miliar US dollar dan laba sekitar 3,2 miliar US dollar. Gila. Hal ini juga membuat Inditex Group dinobatkan sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia oleh majalah Forbes. Di tengah kesuksesannya, Amancio Ortega tetap menjadi pribadi yang rendah diri dan tertutup. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya foto yang beredar mengenai dirinya hingga tahun 2000. Meskipun pada saat itu Zara sudah menjadi salah satu perusahaan raksasa di industri tekstil dan fashion. Selain itu, selama hidupnya ia juga hanya pernah diwawancarai 3 kali. Amancio Ortega selalu menjaga kehidupan pribadinya dari publik dan tidak pernah memamerkan kekayaannya. Nah, jadi pesannya yang harus diambil adalah nih, udah banyak ya contohnya ya. Banyak orang-orang sukses, kaya, terkenal tuh mulainya dari nol. Jadi bukan dari siapa-siapa, cuman karena ya kerja keras sama mimpi yang tinggi, didukung sama berdoa juga sih. Gitu. Nah, itu dia tadi cerita dari pendiri Zara, Amancio Ortega, dan sejarah dari brand Zara dulunya kayak gimana. Nanti link artikelnya gue masukin di deskripsi, oke? Itu aja video untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. See you in the next video, bye!